Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya webinar kita pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat berpuasa bagi yang menunaikan. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu ya untuk para narasumber kita, Ibu Dr. Ranti Novianti dan Ibu Salma Nadia sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Juga untuk para peserta webinar kita yang saya hormati dan saya banggakan, juga para panitia yang sudah memfasilitasi webinar kita hari ini, saya ucapkan terima kasih. Apa kabar ya semuanya? Semoga baik, sehat semua ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nih, saya Hanif Tajudin sebagai moderator kita dalam webinar hari ini yang akan memimpin jalannya diskusi. Alhamdulillah kita sudah sama-sama bergabung dalam kegiatan webinar Calistung, seri menulis dan berhitung, yang diselenggarakan oleh Yayasan Sanggar Rainbow dan Smart Kiddos. Tentunya dengan topik yang menarik ya, dan dibutuhkan oleh para guru maupun orang tua di sekolah maupun di rumah. Kalau mungkin selama ini Bapak Ibu agak kesulitan dalam mengajarkan anak baca tulis hitung, atau bahkan atau mungkin kita ngajarin anak sekedar ngajar gitu ya tanpa ada metode. Nah, diharapkan dengan adanya metode baca tulis hitung dari Yayasan Sanggar Rainbow ini bisa membantu kita untuk memudahkan ngajarin anak-anak baca tulis hitung. Nah, kalau dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas masalah metode ngajar baca ya. Untuk pertemuan hari ini kita topik kita hari ini metode mengajar membaca dan menulis kepada anak. Dalam webinar hari ini kita bagi beberapa sesi mulai dari pemaparan materi oleh para narasumber kita dari Ibu Dr. Ranti Novianti dan Ibu Salma Nadia. Kemudian setelah itu ada sesi tanya jawab untuk teman-teman Bapak Ibu semua yang mau bertanya atau mau berdiskusi lebih lanjut, dipersilahkan. Kemudian dengan sesi terakhir foto bersama ya Bapak Ibu. Oke, langsung masuk ke sesi pertama ya. Dari narasumber kita yang pertama Ibu Dr. Ranti Novianti yang akan memberikan materi keterampilan berhitung. Sedikit profil tentang beliau ya. Beliau lahir di Sukabumi 25 November 1988 yang kini tinggal di Gria Madani, Cinunuk. Pada tahun 2012, beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 UPI jurusan pendidikan luar biasa dengan predikat cum laude. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2-nya pada tahun 2014 dalam jurusan pendidikan khusus di UPI juga dengan predikat cum laude, dan S3 UPI pendidikan khusus dengan predikat cum laude. Selain sebagai owner Yayasan Rainbow, Ibu Ranti juga menjadi dosen di PLB Uninus dan pernah menjabat sebagai sekretaris prodi PLB Uninus. Beliau aktif melakukan pengajaran penelitian dan publikasi baik di skala nasional maupun skala internasional yang sudah terindeks Scopus. Oke, kepada Ibu Ranti saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Hanif atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar ya slide-nya. Alhamdulillah.
minggu lalu, bagi yang juga telah bergabung, kita sama-sama sudah mendiskusikan mengenai membaca. Hari ini insya Allah kita akan berdiskusi bersama mengenai berhitung dan menulis nantinya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengajaran berhitung. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini mengenai apa itu berhitung. Berhitung merupakan salah satu cabang matematika. Nah, ini yang seringkali kebanyakan orang menyamakan ya antara berhitung, matematika, aritmatika. Nah, jadi ternyata berhitung ini merupakan aritmatika ya, cabang dari matematika. Sedangkan matematika itu sendiri adalah suatu pelajaran yang tersusun secara beraturan, logis, dan berjenjang. Nah, sedangkan aritmatika atau kata lainnya berhitung, ini merupakan ilmu hitung dasar yang merupakan bagian dari matematika. Nah, di ilmu hitung dasar ini ada beberapa operasi hitung ya yang dipelajari. Pertama, penjumlahan, pengurangan, pembagian, juga perkalian. Nah, jadi dari sini insya Allah kita akan fokus membahas bagaimana pengajaran berhitung atau tadi ya operasi hitung. Jadi bukan matematika secara umum, meskipun nanti di dalam sini saya akan lebih banyak menggunakan istilahnya math. Kemudian ya. Nah, jadi ternyata kemampuan berhitung itu sudah juga ya dimiliki anak sejak ia lahir dan terus bertumbuh gitu. Jadi anak-anak ini mulai belajar konsep berhitung tadi begitu mereka mulai mengeksplorasi dunia. Jadi mulai dari anak sejak bayi, kemudian tumbuh umur 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Nah, mereka secara alami memiliki kemampuan dasar untuk bisa melakukan berhitung tadi. Nah, jadi mulai dari mana kemampuan itu? Pertama dari mengidentifikasi bentuk. Identifikasi bentuk. Seperti mereka bisa membedakan misalnya mana orang tuanya, misal kemudian mana saudaranya, kemudian ayah, ibu, bibi, paman, misalnya adik, kakaknya, dan setelah itu mereka mengidentifikasi bentuk-bentuk yang ada di sekitaran bentuk-bentuk benda ya yang ada di sekitaran mereka, misalnya seperti kursi, kemudian lemari, tempat tidur. Itu merupakan kemampuan dasar dari berhitung. Jadi mulai dari mereka mampu melakukan identifikasi bentuk. Dan ada milestone-nya, nanti bisa kita lihat bersama. Nah, jadi tahapan ini dicapai oleh kebanyakan anak. Biasanya jadi kemampuan-kemampuan tertentu itu dicapai oleh kebanyakan anak pada usia yang sama. Nah, hanya memang anak-anak ini tentu juga berkembang dengan kecepatan yang berbeda ya. Jadi mungkin tadi kebanyakan memang kemampuan yang sama pada usia yang sama, tapi ada beberapa yang juga memperoleh keterampilan tadi konsep dari berhitung ini lebih lambat dari anak-anak yang lain, misalnya yang mereka bisa lebih maju dari usianya. Nah, jadi berhitung ini tadi memiliki tahapan. Jadi kemampuan awal anak-anak bisa melakukan konsep berhitung itu ada tahapan. Pertama mulai dari tadi bayi, kemudian ya 0 sampai 12 bulan ya. Kemudian toddler mulai dari 1 sampai 2 tahun. Nah, preschool. Nah, terus berkembang kemampuan atau konsep dasar dari kemampuan berhitung. Terus sampai ke usia di akhir itu ada usia
SD kelas 5 ya. Nah, jadi insya Allah di sini kita akan membahas tadi mengenai bagaimana keterampilan berhitung itu dapat terbentuk ya, dan bagaimana mengajarkan kemampuan berhitung. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini sebenarnya persis mirip seperti membaca di minggu lalu yang kita diskusikan. Membaca itu kan ada prasyarat ya, ada prasyarat membaca untuk anak itu bisa memiliki keterampilan membaca. Di antaranya itu ada phonological awareness ya. Nah, jadi anak-anak ini bisa diajarkan membaca, atau kalau saat ini anak-anak bisa diajarkan berhitung ketika mereka memiliki kemampuan dasar untuk bisa berhitung gitu. Nah, karena kemampuan-kemampuan dasar itu juga secara alami dapat dimiliki oleh seorang anak ya. Hanya memang untuk anak-anak tertentu, misalnya anak berkebutuhan khusus, nah mereka di sini yang perlu diajarkan gitu. Jadi tidak dimiliki secara alami kemampuan tersebut, tapi kita perlu mengajarkan karena ada beberapa tahapan yang mungkin belum mereka miliki, jadi tidak sesuai dengan usianya, yang itu misalnya nanti di sana kita akan memberikan pengajaran namanya pra berhitung. Untuk tahapan ini kita akan lihat secara detailnya Bapak Ibu. Di sini untuk anak usia 0 sampai 12 tahun, tadi prasyarat berhitungnya itu apa? Nah, jadi di umur ini anak sudah mulai mampu memprediksi urutan kejadian ya, sequencing, yang nantinya itu ya berdampak ke misalnya berhitung 1 sampai 10 gitu ya secara berurut. Nah, ini kemampuan-kemampuan dasarnya di sini. Kemudian mereka sudah mulai memahami sebab akibat. Kalau ada misalnya benda yang bergetar itu akan menimbulkan bunyi misalnya. Kemudian mereka sudah mampu mengklasifikasikan berbagai hal tadi ya dengan cara sederhana, mulai misalnya mengklasifikasikan ada mainan yang mengeluarkan suara, kemudian ada yang tidak, atau misalnya ini ada benda yang bisa dimakan, misalnya makanan gitu ya, ada yang benda yang di lingkungan kesehariannya mereka mulai mengidentifikasi hal-hal tersebut. Mereka juga sudah mulai di usia kurang dari 12 bulan ini memahami ukuran, ini besar, ini kecil. Nah, itu secara alami mereka memiliki kemampuan-kemampuan tersebut yang itu adalah prasyarat dari pembelajaran berhitung nantinya. Kemudian juga mulai memahami kata-kata menggambarkan kuantitas lebih banyak, lebih besar, sedang, lebih sedikit. Nah, itu adalah kemampuan dasar ya yang nanti untuk berhitung. Misalnya kalau di matematikanya kan, angka mana yang lebih besar, angka mana yang lebih kecil. Nah, jadi sebelum anak diajarkan berhitung ke angka-angka tadi, itu kan hal yang sifatnya abstrak ya. Nah, anak itu harus sudah paham dulu kemampuan-kemampuan ini. Sudah memiliki kemampuan ini. Kemudian yang selanjutnya di usia 1 sampai 2 tahun, anak sudah mulai memiliki pemahaman bahwa angka itu mewakili kuantitas ya. Ini terjadi di usia 1 sampai 2 tahun. Mereka sudah bisa menggunakan jarinya untuk menunjukkan usia mereka. Kemudian mereka sudah bisa melafalkan angka, tapi mungkin masih terlewat beberapa. Kemudian di usia ini, anak juga sudah bisa memahami kata yang membandingkan sesuatu, misalnya di bawah, di belakang, ini lebih cepat, lebih lambat. Kemudian juga sudah melakukan matching bentuk-bentuk dasar seperti segitiga, lingkaran. Kalau tadi di usia di bawah 1 tahun, mereka baru bisa mengidentifikasikan. Nah, ini sudah bisa melakukan pengelompokan ya, matching. Ini tahapan yang lebih sulit ya dibanding yang tadi sebelumnya. Kemudian di usia ini mereka juga sudah bisa mengeksplorasi pengukuran ya, seperti kemampuan konservasi. Jadi ada misalnya ada air dalam wadah besar, kemudian ketika dimasukkan ke dalam gelas kecil itu menjadi berapa gelas. Nah, mereka sudah bisa memahami
kemampuan konservasi. Yang selanjutnya usia 3 sampai 4 tahun. Nah, di sini anak-anak mulai bisa mengenali bentuk-bentuk yang terkait dengan benda-benda di sekitar. Nah, maksudnya tadi bentuk geometri yang tadi sebelumnya, bentuk geometri dasar tadi seperti lingkaran, segitiga, kemudian kotak misalnya. Nah, mereka sudah bisa mengkaitkan di benda-benda yang ada di sekitar. Oh, bola itu berbentuknya lingkaran, bulat, kemudian misalnya ada topi ulang tahun misalnya, oh itu segitiga kerucut. Nah, mereka sudah memiliki kemampuan lebih ya untuk bisa mengenali bentuk-bentuk. Kemudian mereka juga sudah bisa mengurutkan benda-benda berdasarkan warna, bentuk, ukuran. Jadi diurutkan, jadi melakukan seriasi. Sudah bisa di sini juga membandingkan persamaan, perbedaan menggunakan klasifikasi seperti tinggi, kemudian ini laki-laki, misalnya perempuan. Kemudian anak-anak juga sudah bisa membilang 20. Nah, kalau sebelumnya misalnya baru sampai 10 itu pun yang terlewat, ada yang terlewat. Nah, kalau di sini mereka sudah bisa melakukan membilang angka sampai 20, juga melakukan ordering, jadi menunjuk bendanya secara akurat ya. Karena kan ada anak-anak itu kalau yang misalnya berhitung membilang gitu 1, 2, 3, 4. Nah, tapi nanti si tangannya itu pas 4-nya tuh ketiga misalnya, atau pas lagi bilang 4 itu kelima. Itu berarti di sana mereka sebenarnya belum siap ya kalau untuk diajarkan berhitung, karena kemampuan dasarnya tadi seperti ordering itu belum mereka miliki. Kemudian di usia ini anak juga sudah mulai memahami bahwa angka itu memiliki tadi nilai. Nah, ini semakin paham di sini. Kemudian mereka juga memiliki kemampuan spasial. Karena spasial itu tentu akan berpengaruh pada membedakan bentuk ya. Bentuk angka-angkanya nanti. Kemudian juga sudah mulai mampu memprediksi sebab dan akibat. Usia yang selanjutnya di usia 5 tahun bertambah kemampuan mereka, misalnya ketika menghitung jari. Awalnya mereka ketika menghitung jari 1, 5, nanti jari yang kedua masih dihitung 1, 2, 3, 4 seperti diulang gitu ya. Nah, kalau di sini mereka sudah bisa mampu melanjutkan. Nah, di sini sudah mulai menuju ke kemampuan semi abstrak. Kemudian di usia ini anak-anak juga sudah mulai bisa mengidentifikasi angka ya yang lebih besar. Kemudian mulai motorik halusnya juga baik, mereka sudah mulai mampu menyalin, menggambar bentuk-bentuk geometris secara simetris, kemudian memahami konsep waktu seperti pagi, siang, atau sehari itu seminggu itu ada berapa hari, kemudian sebulan ada berapa minggu. Mereka mulai memahami konsep waktu, meskipun mungkin di usia ini belum terlalu hafal ya, tapi mereka paham bahwa ada konsep tersebut. Kemudian di usia ini anak-anak juga sudah mampu melakukan instruksi ya, beberapa langkah seperti, nah kamu lakukan ini, kemudian ini, lalu ini. Mereka sudah miliki di usia 5 tahun. Kemudian untuk kelas, kita mulai memasuki kelas sekolah dasar 1 tahun, kelas 1 atau 2. Nah, anak-anak sudah mulai mampu memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi membuat pola ya. Kemudian menghitung perbedaan antara 2 dan 3 bentuk bangun ruang. Dan mereka juga sudah mengenal nama-namanya. Kemudian sudah mampu menghitung 1 sampai 100, menuliskan angka 1 sampai 100, juga menggunakan kata-katanya. Nah, di sini mereka sudah juga mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan dasar sampai 20. Kemudian mulai mengenal dan mengetahui nilai mata uang. Itu terjadi di kelas 1 sampai 2 SD. Kemudian di kelas 3 anak mulai beralih menggunakan menggunakan alat tulis ya untuk
menyelesaikan persoalan matematika. Nah, jadi hal yang abstrak tadi yang mereka langsung menggunakan angka-angka gitu ya, di sini mereka sudah sangat sangat terbiasa. Kemudian mereka juga memahami cara kerja mata uang. Mereka mulai mengerjakan pengurangan dengan proses. Nah, ini di sini menyimpan dan meminjam. Jadi idealnya di usia-usia ini mereka sudah memiliki kemampuan ini secara alami gitu. Tanpa diajarkan pun ibaratnya mereka tuh sudah memiliki bekal pemahaman ini. Di kelas 3 ini juga mereka sudah mengenal nilai tempat ya dengan cukup baik. Jadi termasuk yang paham gitu. Terus bagaimana mereka mampu melakukan perkalian, pembagian ini di kelas 3 dan mampu membuat kalimat matematika dari soal cerita. Kemudian untuk kelas 4 sampai 5 di sini mereka mampu menerapkan konsep matematika tadi ke dunia nyata. Jadi seperti ibu membeli telur misalnya 5, kemudian nah mereka sudah memahami itu secara pasti dan mereka sudah mulai menggunakan hitung-hitungan tadi ke kebutuhan di kesehariannya. Kemudian mereka juga sudah terlatih ya menggunakan lebih dari satu cara untuk memecahkan masalah. Kemudian mereka sudah menulis dan membandingkan pecahan, desimal, menyusun ada garis bilangan, membandingkan angka tadi lebih besar, lebih kecil, melakukan perkalian 3 digit sekarang. Kemudian menyelesaikan pembagian yang panjang gitu. Kemudian melakukan perkiraan ya dengan membulatkan angka. Nah, ini dimiliki di kelas di usia yang anak itu kelas 4 atau kelas 5. Ya, Bapak Ibu, di sini kita lihat ternyata untuk mengajarkan keterampilan berhitung, nah ternyata itu juga ada tahapannya. Pertama, dipastikan dulu kesiapan anak ya. Nah, jadi ada math readiness. Di sini aritmatik ya. Ini sebenarnya tapi kita gunakan kata-kata math readiness yang tadi kita ajarkan operasi hitung dasar. Jadi pastikan dulu mereka siap untuk diajarkan keterampilan berhitung. Dan tadi kemampuan-kemampuan dasarnya itu sebenarnya sudah mereka miliki secara alami ya. Tadi kita lihat mulai dari 0 sampai kelas 5 SD. Mereka itu itu kan di usia yang seharusnya ya, mampunya tuh di mana. Nah, sebenarnya kita bisa lihat di sini kalau ada anak yang usianya misalnya 12 tahun tapi kemampuan mereka di usia 3 sampai 4 tahun misalnya. Nah, berarti wajar misalnya mereka belum bisa melakukan operasi hitung pada umumnya karena di kemampuan dasarnya pun belum mereka kuasai. Nah, kemampuan dasarnya itu seperti apa? Jadi math readiness ini saya ambil dari Smith. Nah, di sini kemampuan dasar yang harus anak miliki untuk bisa diajarkan keterampilan berhitung itu mulai kalau tadi dirangkum ya dari yang milestone tadi, kita bisa rangkum pertama ini anak harus bisa memahami warna, bentuk, ukuran, ini mengklasifikasikan. Kemudian nanti matching juga di sini. Jadi yang tahap kedua mereka sudah harus mampu melakukan ordering. Jadi ketika membilang 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, si tangannya pun menunjukkan ke arah yang tepat sesuai dengan apa yang dia ucapkan gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di sini yang mengajar di SLB gitu. Nah, anaknya misalnya usia 8 tahun yang seharusnya mereka sudah mampu misalnya mengenal angka tapi kenapa kok kebalik-balik aja, lupa-lupa terus misalnya ya. Anak tunagrahita gitu. Nah, bukan karena mereka secara memorinya memiliki hambatan, tapi juga tadi prasyarat dari kemampuan berhitungnya mereka harus kita ajarkan dulu gitu. Bisa jadi
ya mereka belum paham tadi ketika membilang 1, 2, 3, 4, 5 itu, ya bagi mereka itu seperti kata-kata tanpa ibarat tanpa makna gitu. Padahal itu kan artinya mewakili suatu kuantitas ya, nilai angka di sana. Nah, jadi kemampuan dasarnya bisa kita ajari dulu di sini. Yang selanjutnya mengidentifikasi lebih banyak, lebih sedikit, menseriasi ya, jadi melakukan mengurutkan gitu, misalnya mana yang paling besar, mana yang paling kecil, urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, yang dari tinggi ke yang paling pendek, dari tinggi ke yang rendah, panjang ke yang pendek. Kemudian memahami korespondensi tadi mulai bahwa angka 5 itu mewakili jumlah yang ada, jumlahnya 5. Jadi kita belum dulu boleh mengajarkan langsung ini 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, kemudian apalagi operasi hitung sebelum anak bisa mengklasifikasikan warna, bentuk, ukuran. Jadi kemampuan ini dulu yang harus mereka miliki. Jadi sebenarnya ini juga bisa jadikan asesmen ya untuk anak ketika kita sebagai guru atau misalnya terapis, kok ini anak sulit ya diajarkan 2 tambah 2 4 itu, kenapa kok padahal dia sudah tahu misalnya angkanya itu angka 2, 2 itu mewakili jumlah 2, kemudian eh, kok salah-salah hasilnya misalnya. Nah, jangan-jangan tadi ada kemampuan awalnya yang belum mereka kuasai, seperti korespondensi, atau bahkan ketika ordering. Jadi ketika disuguhkan benda konkretnya, misalnya coba 2 tambah 2, mana benda, mana kelereng misalnya 2, kemudian tambah lagi 2, mana kelerengnya 2. Mereka ketika melakukan ordering atau menghitung, tadi si tangan dan si lisannya itu juga sudah beda. Nah, di sini oh berarti ya belum saatnya mereka diajarkan ke operasi hitung misal. Karena untuk konsep konsep orderingnya sendiri mereka belum pahami. Di sini kita bisa lihat sebenarnya posisi anak ketika mengalami kesulitan berhitung, di mananya mereka ada hambatan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ini bisa dijadikan alat asesmen ya, juga bisa dijadikan intervensi. Jadi kalau tadi kita lihat, oh anak kita sulit diajarkan 2 tambah 2 atau misalnya pengurangan, kita lihat dulu apakah mereka bisa mengklasifikasikan pertama warna. Jadi misalnya biru, ini contoh saja, biru ke warna biru, kemudian merah ke warna merah. Mereka sudah belum memiliki kemampuan ini. Dasarnya itu dari warna aja dulu. Jadi bukan namanya ya Bapak Ibu. Nah, ini juga sering jadi kekeliruan dari kebanyakan orang. Ditanya, nah ini warnanya apa? Gitu, ditunjuknya yang berwarna biru. Nah, terus ketika mereka tidak bisa menjawab biru, oh ini belum bisa mengklasifikasikan warna misalnya. Itu belum tentu ya. Karena yang dimaksud klasifikasi warna itu mengelompokkan warnanya yang sama tanpa mereka tahu itu warna apa. Karena ketika ketika mereka bisa mengidentifikasi lagi ini warna merah, warna biru, warna hijau, berarti itu udah kemampuan lebih lagi yang mereka miliki. Tapi kalau di sini cukup mereka mampu tidak mengklasifikasikan warnanya. Kemudian klasifikasi bentuk. Nah, mereka bisa tidak nih, kan sering Bapak Ibu misalnya menemukan contoh-contoh permainan seperti puzzle gitu ya. Itu sebenarnya untuk melatih kemampuan pra berhitung Bapak Ibu. Selain juga untuk mengajarkan, juga bisa sebagai alat asesmen ya. Jadi kalau misalnya tadi ingin tahu anak masalahnya ini kok gimana nggak maju-maju kemampuan hitungnya, jangan-jangan dia belum mampu mengklasifikasikan bentuk seperti ini, kemudian ukuran misalnya. Nah, jadi ini saya buat secara berurut ya Bapak Ibu kemampuannya. Tadi pertama yang paling mudah itu warna, kemudian yang bisa dikelompokkan, kemudian yang kecil mana yang kecil misalnya. Mereka mampu tidak melakukan ini. Selanjutnya seriasi. Nah, ini kemampuan lebih tinggi dibanding hanya mengklasifikasikan. Menseri, jadi mengurutkan. Setelah mereka bisa mengelompokkan, oh ini yang besar, ini yang kecil, bisa tidak mereka
mengurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil, misalnya yang paling kecil yang paling besar. Nah, untuk menseriasi ini juga ada banyak caranya Bapak Ibu. Pertama mulai dari ukuran besar kecil, kemudian tinggi, rendah, kemudian panjang, pendek, kemudian dalam, dangkal, ya, tipis, tebal gitu. Nah, itu hal-hal tersebut bisa kita cek gitu ya ke anak, mereka sudah mampu belum melakukan itu sebelum diajarkan ke berhitung. Kalau misalnya belum, ya disinilah yang harus diajarkan terlebih dahulu sebelum masuk ke kemampuan berhitungnya sendiri. Selanjutnya konservasi. Nah, apa anak sudah memahami bahwa misalnya jumlah yang sama ketika itu diposisikan dengan berbeda, itu tetap memiliki jumlah angka yang sama atau jumlah yang sama ya. Karena seringkali untuk anak-anak yang belum matang di kemampuan berhitungnya, ketika melihat misalnya ini contohnya apel gitu. Apel ketika diurutkan disimpan tersusun ke samping dengan mereka berkelompok, nah, mereka bisa mengatakan yang ke samping itu, oh itu lebih banyak dibanding yang berkelompok. Padahal mereka melihat prosesnya ketika menyimpan. Tapi kenapa masih dikatakan oh itu lebih banyak? Oh, berarti ya belum matang tadi kemampuan pra berhitungnya. Jadi apalagi kalau kita ajarkan si berhitungnya itu sendiri, hal ini yang nanti diajarkan. Konservasi itu juga ada, misalnya kita play-doh gitu. Nah, play-doh itu ada bulatan besar, kemudian nanti dari play-doh yang besar itu dibagi-bagi ke bulatan-bulatan kecil yang jumlahnya jadi lebih banyak misalnya. Nah, jadi anak juga bisa kita ajarkan melalui hal tersebut untuk memahamkan bahwa si kuantitas tadi ya, yang awalnya besar itu ketika dibagi ke yang lebih-lebih kecil itu sebenarnya bisa jadi sama gitu. Sama, hanya terlihat menjadi bentuk yang berbeda misalnya atau ukuran yang berbeda, padahal sebenarnya itu sama gitu. Nah, prosesnya yang diperlihatkan kepada anak ini adalah kemampuan dasar dari berhitung. Selanjutnya, nah ini tadi jadi ada beberapa ya yang bisa kita ajarkan untuk konservasi, mulai dari number tadi seperti misalnya bisa kelereng ya, ketika kita urutkan mereka berjajar renggang gitu dengan mereka merapat. Nah, anak sudah paham belum sebenarnya kalau jumlahnya itu sama, atau mereka akan mengatakan yang renggang itu lebih banyak. Kalau misalnya mereka mengatakan oh ini lebih banyak misalnya, padahal seharusnya sama, ya berarti belum matang tadi kemampuan pra berhitungnya. Jadi mereka belum siap untuk diajarkan berhitung. Hal ini Bapak Ibu yang nanti kita bisa cek kalau anak kita sulit tadi di kemampuan matematikanya, terutama di aritmatik ya, berhitungnya tadi, apakah mereka prasyarat berhitungnya pun memiliki hambatan. Jadi kita runtut dulu ke akar masalahnya. Jadi bukan berarti ketika anak misalnya oh lama diajarkan 2 tambah 2 teh kok nggak paham-paham itu teh 4 gitu ya, dengan cara apapun rasanya udah cara apapun dilakukan, kemudian waktu yang digunakan juga lama untuk mengajarkan anak ini masih saja misalnya belum paham. Nah, tadi bisa kita lihat akar permasalahannya. Jadi jangan mendrill terus dilatih berulang-ulang tadi pada hal-hal yang sama gitu. Kita lihat dulu akar masalahnya di mana mereka belum bisa. Apakah tadi di mengklasifikasikan warna pun mereka belum mampu gitu. Berarti itu dulu yang diajarkan. Apakah klasifikasi bentuk, tadi ukuran, apakah mereka sudah bisa melakukan seriasi, ordering, konservasi, ini kemampuan konservasi, sudah belum mereka terkuasai kemampuan-kemampuan itunya. Selanjutnya, korespondensi. Nah, di sini korespondensi mulai anak-anak itu paham tadi si jumlah-jumlah tadi ya, kuantitas itu terwakili dalam bentuk angka. Nah, jadi mereka juga harus menghafal nih, di sini ada kemampuan menghafal angka 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kemarin ketika membaca huruf A itu mereka harus hafal ada bunyinya A, huruf B ada bunyinya B, huruf C
Misalnya kalau di sini mereka harus tahu angka 1 itu mewakili kuantitas, jumlahnya ada 1, angka 2. Nah, mereka di korespondensi ini mulai bisa memahami hal tersebut. Di sini ada bentuk-bentuk lingkaran kecil, Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya lebih ke simbol ya. Kan kita suka lihat dot gitu ya, titik-titik kan. Nah, itu sebenarnya masa peralihan ya dari kemampuan konkret. Konkret itu benda nyatanya langsung, jadi anak bisa menghitung, oh 2 itu benda nyatanya ada 2. Kemudian nanti mereka mulai paham bahwa 2 itu diwakili titik 2 juga sudah, itu sebenarnya 2 juga. Itu udah mulai menuju semi abstrak, dan kalau 2-nya sendiri dalam pikiran mereka sudah tahu itu jumlahnya 2 gitu, itu sudah masuk ke abstrak. Nah, yang sering kali diajarkan di sekolah-sekolah ini, sekolah-sekolah pada umumnya saat ini gitu, itu guru-guru di kelas 1 SD langsung mengajarkan hal yang sifatnya abstrak ya. Misalnya 1, 2, atau bisa misalnya ada benda konkretnya tapi sebentar misalnya diajarkannya. Padahal di usia itu anak malah harus diajarkan secara konkret. Nah, kalau kita lihat di sini tahapan perkembangan menurut Piaget, mulai dari tadi sensori motor ya, di 0 sampai 2 tahun mereka kan lebih banyak menggunakan kemampuan sensorik dan motoriknya ya untuk mempelajari dunia ini. Jadi menggunakan panca inderanya, gerak tubuhnya. Kemudian di usia praoperasional nih Bapak Ibu. Jadi usia di 2 sampai 7 tahun ini memang kemampuan kognitif anak ini semakin meningkat. Nah, jadi di tahap ini mereka sudah mulai akan memasuki akan memasuki atau diajarkan kemampuan-kemampuan yang sifatnya abstrak, tapi bukan berarti semuanya itu harus abstrak. Nah, seperti di yang ketiga di operasional konkret ini di usia 7 sampai 11 tahun, banyak yang mengatakan ini siap nih diajarkan hal-hal yang abstrak gitu ya. Jadi seperti membaca, berhitung, padahal namanya aja masih operasional konkret gitu. 7 sampai 11 tahun ini operasional konkret ya. Bukan, tidak ada tulisan abstrak ya kalau di penamaannya. Itu artinya hal-hal yang sifatnya abstrak itu masih kita konkretkan. Nanti kita lihat bagaimana cara mengajarkan berhitung ya yang seharusnya untuk anak-anak usia 7 sampai 11 tahun. Nah, ini yang sangat perlu kita ingat Bapak Ibu di sini, bahwa nah tentunya ini juga sudah Bapak Ibu ketahui bersama ya. Jadi ketika kita mau mengajarkan tadi matematika, hal yang konkret dulu yang kita ajarkan. Seperti tadi ya, benda-benda nyatanya yang langsung diperlihatkan kepada anak. Kemudian ada semi konkret. Semi konkret ini mulai gambar benda nyata. Nah, itu bisa dikatakan sebagai semi konkret. Kita sering lihat misalnya di LKS ya, di buku-buku gitu. Suka ada gambar-gambar, oh sapi ada 4 misalnya. Ini angka 4. Itu semi konkret. Kemudian semi abstrak. Semi abstrak ini sudah mulai menggunakan perwakilan bentuk, misalnya bentuk geometri gitu ya. Ada lingkarannya 2, ada segitiganya 2. Itu mulai beralih ke semi abstrak, dan yang ke abstraknya sendiri itu angka-angkanya gitu. Jadi memang baiknya untuk mengajarkan berhitung ke anak ini tadi berurut juga, mulai dari yang konkretnya. Jadi kita tidak perlu dulu mengajarkan si angkanya itu sendiri, karena angkanya itu tuh hal yang abstrak ya, jadi bisa jadi membingungkan bagi anak gitu ketika mereka belum pada usianya. Berarti kalau belum pada usianya di bawah 7 tahun ya, di bawah 7 tahun. Jadi kita ajarkan dengan benda-benda nyata, kemudian nanti beralih kepada gambar-gambar benda nyata, kemudian nanti beralih kepada seperti tadi bentuk-bentuk ya, geometri atau titik gitu ya, ada dot-dot. Nanti selanjutnya mulai ke yang langsung yang abstraknya. Ketika anak sudah mampu menjawab misalnya 2 tambah 2 berapa, dia secara otomatis menjawab 4, itu mereka sudah ke tahap kemampuan
abstrak. Tapi abstrak itu bukan berarti mereka hafal begitu saja ya, hafal cangkem gitu ibaratnya, tapi mereka sudah paham gitu. Jadi angka-angka yang mewakili kuantitas tadi sudah terbayang gitu dalam otaknya, seperti halnya kita kalau ditanya 3 kali 3 berapa, secara otomatis kita tahu itu 9, dan kita terbayang gitu bagaimana jadinya itu menjadi 9, karena 3 ada ditambah lagi 3 benda, ditambah 3 benda, itu sudah menuju ke yang abstrak. Jadi keliru jika kita mengajarkan anak-anak kita hal yang abstrak padahal mereka belum memahami tadi konsep-konsep matematika tadi secara konkret. Selanjutnya Bapak Ibu di sini saya mengambil dari pembelajaran Montessori. Jadi Montessori ini meyakini bahwa sekecil apapun usia anak gitu, misalnya 2-3 tahun, mereka itu sebenarnya sudah bisa melakukan operasi hitung yang tinggi gitu. Kalau tadi di milestone tadi kita ada lihat anak di usia 3 sampai di kelas 3 sampai kelas 5 SD gitu, mereka sudah mampu melakukan perkalian gitu ya, perkalian kemudian pembagian gitu. Nah, tapi kalau Montessori meyakini anak sekecil apapun juga sudah bisa melakukan operasi hitung itu, tapi dengan cara-cara yang konkret. Nah, ini sebenarnya ada penggabungan antara pemahaman tadi Piaget ya, dengan tadi milestone anak. Nah, menarik di sini Bapak Ibu. Jadi seperti apa cara pengajaran yang dilakukan Montessori sampai anak usia 4 tahun itu sudah bisa kok mereka melakukan operasi hitung perkalian, pembagian, tapi dengan cara yang konkret. Ini maaf sebelumnya. Ini ada tadi tahapan, kembali ke yang awal, slide awal. Jadi Montessori itu mengatakan di sini ada tahapan untuk mengajarkan berhitung ya. Jadi kita lihat ada 5 tahapan di sini, tapi saya akan men-sharekannya cukup pada 2 tahapan pertama saja karena itu sudah cukup gitu untuk mengajarkan anak kemampuan berhitung yang menyenangkan. Contohnya pertama di numbers, anak-anak ketika awal-awal ini kita ajarkan, ini bisa untuk anak usia 2 sampai 4. Jadi menariknya lagi gitu, Montessori mengatakan ini anak 4 tahun gitu sudah bisa tadi ya menguasai kemampuan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian yang nilai-nilainya tinggi gitu. Jadi ini semua bisa diajarkan pada anak maksimal itu 4 tahun. Ya. Dan kalau mungkin dalam bayangan kita, loh kok kan bukannya 4 tahun itu tadi mereka belum memahami hal yang abstrak ya seperti matematika. Nah, tapi di sini yang menarik adalah cara mengajarkannya. Sehingga umur 4 tahun pun itu mereka mampu memahami ini. Itu untuk anak-anak yang memang dalam usia 4 tahun yang tidak memiliki hambatan ya Bapak Ibu. Berbeda dengan anak yang misalnya punya gangguan konsentrasi atau ada hiperaktif gitu misalnya. Nah, itu berbeda. Jadi kalau secara umum anak 4 tahun ini sudah bisa diajarkan sampai operasi hitung yang tinggi. Nah, pertama di sini number. Jadi di sini ada ini ya, ada medianya. Nah, jadi media yang sebelah kiri itu yang warna merah semua. Nah, itu setelah kalau kita ajarkan yang di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu kan ada yang warna merah dan biru ya Bapak Ibu. Nah, ini mengajarkan ke anak itu konsep angka itu semakin bilangannya semakin besar gitu, kuantitasnya pun juga semakin banyak gitu, dan itu dapat terlihat dari secara visual gitu ya, urutannya memang semakin tinggi gitu si garisnya ini. Pertama kan yang warna merah ya 1 gitu kan, itu untuk mewakili 1, tapi di sini belum diajarkan dulu atau belum dikenalkan dulu si angkanya itu sendiri. Jadi anak hanya berhitung saja. Jadi anak di sini diajarkan kemampuan ordering tadi ya, ordering
si tunjuk anak-anak gitu dengan si lisannya, si ucapannya itu harus sama gitu. Ketika satu, makanya harus ada media gitu yang kita butuhkan di sini. Kemudian dua ya, warna biru dan merah ini untuk memperlihatkan bahwa urutan angka yang berbeda gitu ya, sampai ke 10 gitu. 10 yang paling tinggi. Nah, kemudian ke yang merah semua, ke gambar media yang merah semua, itu anak mulai berhitung menggunakan itu setelah mereka melakukan kemampuan ordering. Jadi mereka sudah bisa ketika menunjuk benda satu misalnya, tulisannya pun juga mengatakan satu gitu. Jadi bukan mereka sudah nunjuknya kedua, tapi tulisannya masih dua misalnya, atau sudah tiga gitu. Nah, di situ dilatihnya menggunakan ini, sehingga mereka dalam otaknya bekerja dan mulai menyadari, oh ketika mereka menyebutkan 1, 2, 3, 4, itu sebenarnya lama-lama juga mewakili tadi kuantitas atau jumlah yang lebih banyak gitu, dan semakin tinggi kan ini dapat terlihat. Pertama anak diajarkan itu dulu untuk matematika setelah prasyarat kemampuan berhitungnya dipenuhi. Kemudian yang selanjutnya mulai kita kenalkan si angka-angkanya itu sendiri. Jadi ini sandpaper numbers ini pakai, kalau kita raba itu ada gerinjil-gerinjilnya gitu. Jadi semacam ada pasirnya ya. Nah, jadi anak di sini juga mulai menggunakan kemampuan perabaannya ya untuk mengenal angka. Jadi tidak hanya mereka harus menghafal, oh bentuk angka satu itu yang seperti itu, tapi juga mereka mulai merasakannya seperti VKT ya, visual, kinestetik, taktil, auditory. Nah, kita jadi gunakan semua kemampuan inderanya untuk mengoptimalkan memorinya. Jadi satu diraba, oh ini bentuknya bentuk satu tuh seperti ini, angka disebutnya angka 1, 2, mulai dikenalkan angka-angkanya. Baru selanjutnya mulai di-match-kan ketika mereka tadi tahu satu itu tuh ada loh yang nama angkanya tuh bentuknya satu. Nah, mulai cocokkan misalnya angka 1, angkanya 1. Kemudian tadi jumlah 2, angkanya 2, jumlah 3, seterusnya. Sehingga mereka mulai semakin menyadari angka 10 teh gitu. Itu tuh akan lebih panjang atau lebih banyak dibanding hanya angka 1 atau dibanding hanya angka 2. Selanjutnya di sini mulai diajarkan konsep 0. Di sini ada konsep 0 ya. Jadi 0 itu berarti kosong ya, tidak ada benda sama sekali. Mulai di sana ada 1, 2, di situ ada 1 seperti ada apa ini? Mungkin bisa terlihat ya Bapak Ibu, ini kalau kita mah dulu lidi-lidian misalnya ya. Tapi ini dibuat lebih tebal. Jadi untuk mengajarkan kalau 0 dia garis bilangannya itu tersusun 0 sampai 9, dan si jumlah kita sebut lidi-lidiannya tadi, spinalnya tadi, itu juga ketika 1 itu ada 1, ketika 2 itu ada 2, ketika nomor 3 itu juga ada jumlahnya 3, sampai seterusnya sampai 9. Nah, di sini juga yang semakin tersadarkan gitu ya pada kita bahwa tidak bisa anak diajarkan misalnya 2 tambah 2 tiba-tiba menjadi 4 gitu ya, tanpa mereka tadi tahu yang konkretnya dulu. Dan di sini yang paling penting adalah konsep 0. 0 itu kosong, artinya tidak ada sama sekali gitu ya. Nah, itu juga mulai dipahamkan kepada anak. Yang selanjutnya di sini ya konsep 0 diajarkan lagi kepada anak. Misalnya kita bisa menggunakan aktivitas seperti meloncat. Coba loncat 3 kali misalnya, 3. Terus nanti loncat 0 kali. Nah, oh kok tidak meloncat misalnya. Kan 0 itu artinya tidak ada, berarti tidak melakukan apa-apa. Jadi kita banyak mulai juga mengajarkan konsep 0 kepada anak. Kalau tadi kan secara kuantitas 1 itu ada bendanya 1 kan, 2 ada bendanya 2.
Tapi 0 ini kan kosong, tidak ada. Bisa seperti ada ikan ini di akuarium, kalau 0 itu ya tidak ada ikannya. Di sini diajarkan konsep 0. Yang selanjutnya, nah mulai lagi anak diajarkan tadi ya konsep angka dengan kuantitasnya, jumlahnya. Ini bisa beragam bentuk. Di sini kita menggunakan bentuk yang lain. Kalau tadi spinal misalnya. Nah, kalau sekarang kita atau tadi rods tadi ya, kita gunakan yang lingkaran bulat-bulat kecil, bahwa satu itu jumlahnya 1, 2, 3. Jadi jangan sampai ada lagi kita mengajarkan misalnya kepada anak kalau 1 gitu ya, pakai jari 1, ini 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya bisa menggunakan jari-jari tangan gitu, tapi itu agak lebih sulit dipahami dibanding yang langsung konkretnya itu menggunakan benda lain gitu. Karena kalau menggunakan jari-jari tangan, ketika kita mengatakan 1 gitu, 2, kan kalau anak tuh butuh konsep yang utuh gitu, bahwa 2 itu sebenarnya bukan diulang dari 1 gitu ya. Maaf, kan kalau jari itu kan 1 gitu ya, 2 memang ini ada 2, tapi agak sulit gitu dipahami oleh anak dibandingkan kita langsung menggunakan benda yang nyata yang seperti ini. Kalau 1 itu nanti 1 ada jumlahnya 2, nanti ada jumlahnya 2, jumlahnya 3. Jadi jangan 1 ke 2 itu si bendanya juga ada 1. Maksudnya angka 1 benda yang mewakilinya 1, nanti angka 2 benda yang mewakilinya juga ada 1 gitu. Kan seringkali ada guru itu mengajarkan kekeliruan seperti itu ya. Jadi ketika menghitung tadi, makanya mengapa di rods tadi, coba kita kembali ya ke gambar yang sebelumnya, yang awal. Nah, di sini. Nah, di sini kan kita lihat angka 1 itu sebenarnya 1 ya. Tapi kenapa angka 2 di sana juga langsung ada 2? Nah, seringkali ada yang mengajarkan 1 sampai 10 itu ya 1 sampai 10 aja gitu. Kebayang nggak ya Bapak Ibu? Jadi maksudnya jumlahnya 1 sampai 10 itu misalnya ada benda nih 10 gitu ya. Nah, anak diajarkan si konsep 1 sampai 10 itu satu baris aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Tapi padahal sesungguhnya ketika 2 itu kan mewakili jumlahnya 2 gitu, bukan urutan 2 gitu. Di sana ya tadi maksud saya. Begitupun juga seperti si jari-jari. Nah, si jari-jari itu kadang membuyarkan pemahaman anak bahwa jari ini teh ketika 1, 2, apakah maksudnya itu urutannya tadi ini teh yang kedua atau dia mewakili jumlahnya juga yang 2 gitu. Jadi baiknya ketika mengajarkan 1 sampai 10, si jumlah yang satunya 1, si angka 2 jumlahnya juga angka 2 gitu sampai seterusnya. Oke, yang lanjut lagi. Nah, di sini memory game di sini maksudnya kita mulai mengajarkan kepada anak. Tadi kita yang mengajarkan 1 itu 1 misalnya, 0 itu 0. Nah, di sini kita misalnya ayo ambil angka 5. Jumlahnya 5 angkanya. Jadi memory game tuh maksudnya lebih ke mereview ya, mengulas ke anak gitu. Apa yang diajarkan tadi sebelumnya. Ini tahapan yang diajarkan Montessori ya Bapak Ibu. Jadi ini kata Montessori gitu. Urutannya itu seperti ini untuk mengajarkan kemampuan berhitung. Yang selanjutnya mulai mengajarkan nilai tempat ya, satuan, puluhan. Jadi kita tidak bisa seperti di sekolah yang dulu kalau saya diajarkan angka 1 atau 1, satuan, 1, puluhan. Itu kan menggunakan papan tulis gitu ya. Yang ini ketika ada angka misalnya 12, ini teh yang 1 di depan ini puluhan nih katanya. Kalau dulu saya diajarkan seperti itu. Kalau yang 2 ini satuan nih gitu. Tanpa kita paham
yang konkretnya itu seperti apa. Jadi kita bisa gunakan media yang seperti ini. Jadi mulai kalau angka 1 itu satuan, ini ada yang sebelah sana, di yang ini Bapak Ibu, coba bisa ditunjukkan si kursornya. Oh. Nah ya itu kursor, ya di sini, nah ini satuan. Jadi konsep, jadi dia terpisah gitu ya. Nah ketika berlanjut ke yang puluhan, nah, jadi si biji-bijian tadi itu dimasukkan ke dalam satu seperti satu besi gitu ya, satu kesatuan, dimasukkan secara berurut dan dia tidak terpisahkan gitu. Ini disebut satu puluhan. Nah di sini mulai ada konsep antara yang satu satuan tuh ya itu memang pecahan kecil-kecil gitu ya, pecahan yang terpisah gitu. Nah kalau udah satu puluhan, di sini dia menjadi satu batang, satu batang. Kalau tadi unit gitu ya. Nah ini mulai ada satu, ya namanya bisa bermacam-macam. Kalau saya bisa gunakan misalnya yang tadi yang satuan tuh satu unit, kemudian satu batang, kemudian satu lembar. Lembar itu ketika puluhan tadi kan jumlahnya 10 ya, masing-masing garis-garis baris ini ada 10. Ketika itu disatukan menjadi 10, itu jadi 100. Ini jadi satu lembar misalnya. Ini satu ratusan. Kemudian ketika ratusan-ratusan ini disatukan gitu ya, yang jumlahnya 10 itu akan menjadi satu kubus ribuan. Nah, proses ini yang harus terlihat gitu pada anak untuk memahamkan bahwa nilai tempat itu yang mewakili suatu ya kuantitas gitu, bukan hanya angka-angka yang tak berarti ketika ada 500 misalnya. Taunya yaitu angka 5, jumlahnya 5, padahal 0 di belakangnya itu kan mewakili kuantitas lain ya, ratusan dan puluhan tadi. Nah, di sini kalau menggunakan media yang seperti ini, anak harus diperlihatkan tadi prosesnya. Dia bersatu menjadi yang unit-unit tadi, itu bersatu menjadi puluhan, menjadi satu puluhan, itu ada 10 jumlahnya. Kemudian yang ketika yang satu puluhan itu disatukan ini ada besi. Di sini ada besi juga Bapak Ibu, jadi ini tidak tercecer ya. Ini satu lembar ini namanya satu ratusan. Ini ada 100 gitu. Jadi ketika ditambah lagi yang bentuknya seperti ini jadi ada 200 gitu. Bukan 20 misalnya, atau bukan 2. Kemudian kubus yang selanjutnya, yang satu kubus ini itu terdiri dari satu ratusan yang jumlahnya ada 10, artinya menjadi 1000. Dan ketika ada 2 kubus berarti 2000 gitu. Nah, konsep ini yang juga diajarkan kepada anak dengan melihat tadi ya prosesnya, jadi dibuktikan langsung gitu. Yang selanjutnya kita mulai mengajarkan si angkanya itu. Jadi kalau tadi disebut satu unit tuh nih angka 1, jadi kita wakili dengan warna hijau misalnya untuk bisa memudahkan anak membedakannya. Kemudian yang satu batang tadi itu terdiri dari 10 loh, jadi disebutnya 1, jadi 1 puluhan itu 10. Kemudian satu lembar tadi gitu tuh ada 10 gitu yang berurut, yang ada jumlahnya 10 itu disebutnya ratusan, jadi 100 gitu, dan seterusnya 1000. Nah angkanya nanti yang mulai kita ajarkan kepada anak juga. Ini juga unik ya Bapak Ibu, di angka di sini juga jaraknya itu sama ya. Jadi ketika disatukan ke samping, si satu yang warna hijau ke samping yang bulatan yang 10 ini, itu misalnya jadi 11 gitu ya. Nanti ketika disatukan lagi, yang 11 ini disatukan ke yang warna merah, itu menjadi 111 gitu. Terus nanti disatukan lagi, ini bisa ditumpuk di ke warna yang hijau terakhir, itu menjadi 1111 gitu. Nah, jarak di sini, jarak dalam kartu angka ini juga diperhitungkan untuk membantu anak bisa memahami. Nah, setelah itu mulai dikaitkan bahwa tadi 1 ini tidak terlihat ya,
Yang di sini ada 1 unit ya, satu satuan tuh, tergeletak satu, dia 1 biji ibaratnya. Nah, kemudian ini 1 ya angkanya. Kalau yang 1 batang ini angkanya 10. Yang 1 lembar ini yang berdempet-dempet yang jumlahnya ada 10 batang, jadi disebutnya 100. Nah, ini mulai dikaitkan antara kuantitasnya tadi, jumlahnya tadi dengan angkanya. Selanjutnya, nah di sini mulai ya bermain lah ya istilahnya. Kalau Montessori, nah anak mulai mereka melakukan perubahan-perubahan kuantitas tadi. Misalnya kita bisa bilang ke anak, coba ambilkan berapa? 5.600, atau yang mudah dulu, 5.000 biji misalnya. Nah, anak sudah paham belum membawa 5 kubus berarti. Nah, atau misalnya 245 misalnya, anak sudah paham belum mereka membawa 2 lembar, kemudian 4 batang dan 5 unit yang kecil-kecil tadi. Nah, di sini Cengging di sini yang melakukan tadi ya seperti latihan lah ya kepada anak untuk merubah si nominal angka-angkanya tadi. Jadi boleh belajar. Selanjutnya mulai ke operasi hitung, penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, perkalian dan pembagian menggunakan media ini. Jadi nanti bisa kita buat semacam angka. Nah, jadi ini tuh Bapak Ibu yang menariknya 4 tahun bisa diajarkan gitu. Tapi dengan cara yang seperti ini tentunya. Jadi tidak langsung menggunakan kertas dan tulisan saja gitu. Tapi bermain gitu. Bermain menggunakan apa disini? Kubus ini. Misalnya Pak, ke anak ada 2 anak. Yuk, misalnya anak yang A kemudian anak yang B, coba gabungkan tadi yang apa yang dibawanya, benda yang dibawanya tadi digabungkan. Ya, anak sudah bisa belum mengelompokkan. Misalnya kalau yang satu dia membawa 2 kubus, yang satu anak ini membawa 3 kubus misalnya. Terus nanti digabungkan menjadi ada 5 kubus. Kemudian yang ratusannya, yang puluhannya dan seterusnya sama ya. Ini penggabungan artinya kan berarti penjumlahan ya. Mereka mulai memahami konsep penjumlahan, tapi belum kita pakaikan dulu si angka-angkanya. Meskipun tadi sudah diajarkan tentunya ya sebelumnya, tapi di sini mereka tidak digunakan dulu angka-angkanya. Kemudian misalnya pengurangan, coba misalnya anak A, kemudian nanti ambil nih oleh anak B si jumlah misalnya 2 kubusnya atau misalnya 3 lembarnya diambil, mulai di konsep pengurangan di sana. Jadi langsung berkegiatan tanpa menggunakan dulu angkanya. Kemudian perkalian, misalnya ada 3 anak, yuk 3 anak ambil jumlah yang sama gitu ya. Kemudian nanti gabungkan. Kita mulai mengenalkan di sini perkalian, kemudian juga pembagian ya tanpa menggunakan dulu si angkanya itu sendiri. Selanjutnya, media selanjutnya itu ada step game. Kita sebut di sini step game. Kalau tadi kan konkret ya, kita kenalkan nilai tempat itu secara konkret. Di sini sudah mulai menuju semi abstrak ya. Jadi yang warna hijau ini mewakili 1 unit tadi, tapi ada angkanya di sana. Angka 1. Yang warna biru itu mewakili 1 puluhan. Tapi di sini ada angka 10 ya. Ada, jadi angkanya nih, ini mulai kita menuju ke semi abstrak dari yang konkret tadi. Ini yang warna merah, ini ada angkanya ada 100. Warna hijau ini ada angkanya tertulis di kepingan itu ada 1000. Nah, jadi kita mulai ajarkan proses penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian menggunakan alat ini. Kalau tadi lebih ke berkegiatan gitu ya, secara langsung tanpa anak menyadari itu sebenarnya mereka sedang melakukan proses operasi hitung gitu, tanpa mereka sadari. Nah, kalau di sini mulai, nah ada soalnya. Ada soalnya ini seperti 4, misalnya ditambah 2. Nah, kalau 4 tambah 2 kan ini otomatis masih satuan ya semuanya.
itu menggunakan yang warna hijaunya saja 4. Kalau ini misalnya ada 43 ditambah 24 misalnya ya Bapak Ibu, nanti anak diminta mengambil, ini juga si tinta yang di tulisan ini juga sesuai dengan warna yang ada di kepingan ini Bapak Ibu. Ini 4 itu artinya ini warna biru, kemudian 43 misalnya ini 3 yang satuannya ini warna hijau, ini sesuaikan, jadi memudahkan anak. Ini gimana 4 yang warna biru tadi 40-an, 4-nya warna biru ya, berarti mereka ambil kepingan di yang puluhan. Misalnya tertera ada angka 10 dan 10 ya, berarti artinya mereka mengambil 4 puluhan. Kita susun di yang warna ya ini, yang warna biru ini. Kemudian mereka mengambil angka 3 ya, selanjutnya angka 3 satuan, mengambil 3 keping, disimpan di warna hijaunya. Nah, ini pernah dilakukan penelitian Bapak Ibu untuk anak-anak di sekolah kuliah, anak-anak yang memang mengalami hambatan ini ya, hambatan belajar berhitung khususnya, menggunakan ini memudahkan mereka memahami konsep operasi hitung tadi. Ini apalagi kalau sebelumnya diajarkan tadi menggunakan yang konkretnya tadi, yang benda-benda, yang bulatan-bulatan tadi. Ini membantu anak-anak di sekolah kuliah untuk memahami proses operasi hitung di matematika. Nah, kemudian tadi setelah yang 43 disimpan, berarti ada 4 keping warna biru, kemudian ada 3 keping warna hijau di satuan. Nah, yang selanjutnya ada 24 ya, ditambah 24 misalnya. Berarti 2 keping warna biru itu diambil lagi, dan 4 keping warna hijau itu diambil lagi. Nah, tapi kalau ini kan masih tidak ada proses menyimpan ya Bapak Ibu, jadi akan mudah gitu nanti anak menghitungnya. Mereka hanya akan menghitung berarti jumlah yang warna biru ada berapa. Oh, 4 sama 2 berarti 6 ya. Mereka menuliskan 6. Tapi baiknya memang dari satuannya dulu. Jadi dari warna hijaunya dulu yang kita ajarkan ke anak. Tadi misalnya ada 3 hijau dan 4 hijau. 7 ya, tulis 7, kemudian tadi 6. Sudah. Nah, bagaimana kalau proses menyimpan? Kalau proses menyimpan, misalnya ada 49 ditambah 24 gitu ya. Nah, nanti ketika mereka menghitung 9, ada 9 hijau dan 4 hijau. Nah, ketika pada hitungan 10 keping yang warna hijau itu mereka tukar, simpan yang hijaunya dan mereka tukar dengan 1 puluhan di yang warna biru gitu. Sehingga yang 10 puluhannya ini akan bertambah jumlahnya menjadi 7 gitu. Nah, itu di sana proses menyimpannya, proses operasi hitung dengan menyimpan tadi dapat terlihat. Tapi memang sebelumnya di yang media yang sebelumnya itu juga diajarkan ya secara konkretnya. Kalau ini kan menuju ke semi abstrak ya, sehingga nanti tidak perlu kita menggunakan media ini, mereka akan paham ketika mengerjakan hitungan 49 ditambah 24 itu artinya tadi ada benda-benda tadi yang jumlahnya puluhan, untuk yang di paling depan itu yang mereka akan jumlahkan. Jadi mereka akan paham dengan sendirinya. Bukan seperti kalau dulu saya diajarkan 49 tambah 24. Nanti 9 tambah 4 berapa? 13. Nanti simpan ya satunya di atas. Nah, Bapak Ibu saya termasuk disleksia ya. Jadi saya dulu disleksia juga, plus ada diskalkulia sedikit ya, meskipun saya termasuk yang ringan. Jadi ketika dulu saya tidak paham ini apa maksudnya simpan di atas kenapa mesti seperti itu gitu. Jadi anak hanya menghafalkan caranya saja tanpa anak itu paham bahwa itu tuh mewakili 1 puluhan. Nah, itu jadi kalau untuk anak-anak yang mengalami hambatan, jangankan anak-anak yang mengalami kesulitan belajar ya, seperti learning disability, anak-anak yang umumnya saja mungkin mereka akan butuh waktu untuk bisa memahami hal tersebut, meskipun ketika diajarkan beberapa kali mereka akan langsung paham. Tapi kalau anak-anak yang kesulitan belajar, diajarkan beberapa kali pun bisa jadi mereka akan mengalami kesulitan, apalagi dengan cara mengajarkan yang kurang tepat gitu. Nah, dulu saya pernah mengalami hal seperti itu, jadi sulit saya memahami.
Kemudian ketika dituliskan, kan dulu ketika sekolah dasar itu ada diminta menuliskan angka misalnya 543 atau misalnya 1126. Nah, ketika ada titik gitu ya, ketika ada penempatan angka itu saya bingung juga, ini titik teh untuk apa? Titik itu ada di mana posisinya? Karena memang saya ada tadi ya, ada di kalkulianya ya. Jadi kita bayangkan ketika kita mengajarkan dengan cara yang keliru gitu pada anak, itu kasihan gitu anaknya, mereka akan menjadi korban atas gitu pengajaran kita yang kurang tepat. Nah, kalau menurut Piase tadi kan Montessori ini cara untuk mengajarkan berhitungnya, mengajarkan anak kemampuan berhitung. Nah, untuk Piase pun juga sama, jadi usia 7 tahun anak-anak memang sudah mulai akan mengenal hal-hal yang sifatnya abstrak tapi dikonkretkan. Nah, jadi ya menggunakan cara-cara yang seperti ini. Jadi menggunakan apa ya, jembatan gitu ya. Jembatan untuk mereka bisa memahami berhitung. Ini contohnya Bapak Ibu kalau menggunakan tadi step games, mulai dari penjumlahan, kemudian ini yang pengurangan, ini yang perkalian, ini yang pembagian. Dan tentu ketika anak menggunakan media ini, mereka akan menyenangkan ya, karena seperti sama halnya seperti bermain gitu. Jadi tidak hanya disuguhkan angka-angka yang ada di kertas saja gitu, padahal angka-angka itu mewakili suatu jumlah tertentu, kan hal yang abstrak gitu bagi anaknya, pusing gitu ya ibaratnya. Ada kalau di ilustrasinya, kalau di anak-anak diskalkulia itu bergoyang-goyang gitu kan angka-angkanya tuh, menari-nari misalnya. Nah, itu karena mereka saking bingungnya dengan simbol-simbol yang abstrak tadi. Selanjutnya ini di sini mulai ke dot ya, menggunakan tadi perwakilan ya, titik-titik ya untuk menuju ke yang benar-benar abstrak. Nanti kalau mereka sudah paham mengenai konsep ini, sudah tidak perlu lagi menggunakan bantuan tadi step game misalnya, atau menggunakan dot-dot ini, mereka cukup langsung diberikan si angka-angkanya saja. Dan tadi Ibu Bapak Montessori menyatakan ini yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir ini, pengajaran ini bisa diberikan pada anak 4 tahun ke bawah ya. Nah, itu yang menarik, dan saya juga pernah melihat secara langsung ya, anak-anak usia yang kecil-kecil itu, mereka yang melakukan aktivitas ini dengan semangat gitu, bagi mereka menyenangkan, padahal mereka sedang melakukan operasi hitung tinggi. Selanjutnya ya, mulai tahapan selanjutnya yang diajarkan itu menggunakan kalimat ya, kalimat matematika, bagaimana kalimat itu dibuat ke persamaan matematikanya, jadi bentuk-bentuk angkanya. Nah, di sini juga mulai diajarkan misalnya pakai kartu-kartu. Ini kan kartu-kartunya bisa digunting-gunting gitu ya Bapak Ibu. Ini kan soal cerita, ada gambar-gambarnya yang mewakili gitu, dibuat yang memang menarik. Kemudian anak nanti diajarkan bagaimana konsep hitung untuk tulisan yang abstraknya gitu ya, yang angkanya saja. Mereka diajarkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini yang nantinya tentu akan bermanfaat pada ke aktivitas kesehariannya ya. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke tema webinar kita, misalnya bolehkah anak usia dini diajarkan kemarin membaca, nah sekarang berhitung? Boleh tadi ya, tapi ada syarat. Boleh diajarkan berhitung ketika tadi prasyarat berhitungnya sudah mereka kuasai. Kemampuan prasyarat berhitung tadi mulai dari klasifikasi, seriasi, ordering, konservasi, ya, itu sudah mereka kuasai dengan penuh. Baru kita ajarkan konsep angka tadi ya, matematika, berhitungnya. Kemudian kapan anak dikatakan siap untuk belajar membaca dan berhitung? Tadi ketika kemampuan prasyaratnya itu sudah dikuasai oleh anak. Jadi kita termasuk menzolimi anak gitu. Kalau kita mengajarkan kemampuan membaca atau berhitung, ternyata prasyarat membaca atau berhitungnya belum mereka kuasai. Karena anak akan tadi ya tertekan, mereka bisa menarik diri, tidak maju-maju juga apa yang kita ajarkan.
bagaimana mengajarkan calistung dengan cara yang menyenangkan. Nah, ini sudah mudah-mudahan sudah terbayang ya oleh Bapak Ibu. Intinya kalau untuk matematika atau berhitung tadi, kita yang menggunakan medianya harus menggunakan medianya sebelum ke hal yang abstrak. Nah, apakah ada media belajar yang memudahkan guru dan orang tua untuk mengajarkan calistung? Nah, ini media-media yang nanti insya Allah ya akan difasilitasi oleh Smart Kiddos. Smart Kiddos sedang berproses saat ini untuk membuat media-media yang membantu nanti anak untuk belajar berhitung. Nah, ini seperti ini ada menara pasak menara ini untuk kemampuan klasifikasi ya, mulai dari bentuk, warna, ukuran gitu. Kemudian, nah media-media ini, kalau Bapak Ibu yang nanti mencari, misalnya, perlu misalnya media yang untuk membantu, bisa dibuat, atau juga bisa nanti difasilitasi oleh Smart Kiddos untuk mengadakan media-media ini yang membantu anak-anak kita belajar kemampuan berhitung. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Kang Hanif ya, tapi saya akhiri dulu. Terima kasih. Mohon maaf pada hal-hal yang kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.